Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Los Polos Hermanos. Kami ingin mempresentasikan tugas UAS kami dengan topik analisis laptop pribadi. Sebelumnya, perkenalkan, kami beranggotakan 3 orang. Saya sendiri Karol Adam Effendi dengan NPM 4525210035. Lalu saya Karel Abimanyu dengan NPM 4525210031. Dan saya Muhammad Fajrian Zaki dengan NPM 4525210045. Oke, baik. Sebelumnya saya akan membacakan pendahuluannya terlebih dahulu. Laptop merupakan perangkat penting dalam menunjang aktivitas akademik, terutama dalam pengolahan data, pemrograman, dan penulisan tugas. Pemilihan laptop yang sesuai dengan kebutuhan pengguna berpengaruh langsung terhadap efektivitas dan produktivitas belajar. Oleh karena itu, analisis terhadap laptop pribadi dilakukan untuk mengetahui kesesuaian spesifikasi dan performa perangkat dengan kebutuhan penggunaan sehari-hari. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelebihan serta keterbatasan laptop sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dalam kegiatan akademik. Lanjut. Alasan memilih topik analisis laptop pribadi dipilih karena kami memiliki pemahaman dasar mengenai spesifikasi laptop. Selain digunakan untuk kegiatan akademik, laptop juga sering digunakan untuk bermain game. Sehingga diperlukan pemilihan spesifikasi yang tepat agar performa laptop tetap optimal dan tidak mengganggu aktivitas lainnya. Lalu ada hal yang akan dibahas. Yang pertama adalah analisis hardware. Untuk mengetahui komponen apa saja yang terdapat pada laptop, mengukur tingkat kemampuan dan kecepatan kinerjanya, serta mengetahui skor atau tingkat kualitas performanya. Lalu ada penggunaan. Penggunaan laptop dalam aktivitas sehari-hari perlu dianalisis untuk mengetahui sejauh mana laptop tersebut dapat menjalankan berbagai aktivitas, baik dari segi kinerja, kecepatan, maupun kualitas performanya. Kesimpulannya, berdasarkan analisis komponen dan penggunaan laptop, dapat disimpulkan bahwa pemahaman terhadap spesifikasi, kinerja, dan kualitas performa laptop sangat penting untuk memastikan bahwa kemampuan yang digunakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Nah, baik. Pertama, izinkan saya untuk membahas laptop saya dulu. Laptop saya bermerek Asus, lalu ada submereknya ExpertBook dengan seri B1402CBA dengan varian i3. Nah, laptop saya ini keluaran tahun 2002 atau 2023. Nah, untuk spesifik laptopnya, saya selain melihat di DXDiag, saya juga melihat di website. Jadi, untuk linknya ada di foto di sebelah kanan. Jadi, saya akan menjelaskannya satu-satu. Untuk komponennya, CPU menggunakan jenis Intel Core i3 seri 1215U dengan detail base 1,2 GHz, boost up to kurang lebih 4,4 GHz. GPU-nya menggunakan Intel UHD Graphics dengan detailnya integrated. Layarnya 14 inci Full HD dengan panel TN, anti-glare, dan LED-nya backlit. Lalu memori RAM-nya ada 8 GB DDR4 3200 mHz. Lalu saya menambahkan lagi RAM SODIMM. RAM SODIMM-nya 8 GB DDR4 3200 mHz. Nah, lalu ada storage saya menggunakan NVMe 512 GB. Nah, lalu saya juga menambahkan storage lagi, tipenya SSD 512 GB. Nah, lalu untuk operation system saya menggunakan Windows 11 atau sistem sistem bawaan. Nah, untuk webcam saya menggunakan 720p HD. Baterainya ada 42 WHR, Tri Cell Li Ion, lithium ion.
Nah, untuk dimensinya atau bobotnya ada di sekitaran 1,49 kg, jadi termasuk ringan. Nah, untuk kelebihannya, laptop saya ini mempunyai seri CPU yang lumayan kuat karena gen terbaru, Gen 12. Untuk storage-nya lebih banyak dan cepat karena saya menambahkan storage SSD yang baru. Lalu bobotnya termasuk ringan. Namun ada kekurangannya juga, seperti variannya hanya i3 atau varian terkecil dan GPU-nya yang integrated, serta layar dan webcam yang masih biasa gitu, bukan TP OLED atau TP AMOLED. Lanjut. Nah, untuk analisis penggunaannya, untuk multitasking itu cukup kuat karena dia ada total 16 GB RAM dan SSD yang banyak. Terus untuk rendering itu sedang karena dia masih menggunakan integrated GPU. Lalu untuk pemrograman juga termasuk sedang karena masih menggunakan integrated GPU dan CPU yang masih i3. Nah, lalu untuk browsing itu ringan karena dia bisa multitasking, jadi browsing juga harusnya ringan. Nah, untuk gaming, spesifikasi laptop saya ini masih terbilang low end karena masih menggunakan i3 walaupun gen terbaru dan juga menggunakan integrated GPU. Nah, untuk penggunaan jangka lama atau health battery itu tuh kategorinya sedang karena saya menggunakan laptop ini tuh sambil cas. Jadi untuk battery health-nya sudah berkurang dan apabila nggak di cas itu penggunaannya tidak seperti dulu, masih sudah menurun battery health-nya. Oke, lanjut. Nah, kesimpulan yang dapat bisa saya ambil, laptop ini cukup kuat untuk menjalankan beberapa program berat, walaupun tidak terlalu smooth. Laptop ini bisa menjadi pilihan yang bagus untuk mahasiswa yang hanya memakai laptop untuk multitasking ringan, programming, dan juga gaming ringan. Tetapi, laptop ini tidak cocok apabila digunakan untuk menjalankan software besar dan gaming AAA, dikarenakan tidak memakai dedicated GPU. Selain itu, untuk saya pribadi, saya menyukai laptop ini dikarenakan build quality-nya yang bagus, harga yang terjangkau, dan bobot yang ringan untuk dibawa kemana-mana. Baik, itu saja. Dilanjutkan dengan laptop berikutnya. Baik, selanjutnya adalah laptop saya dengan merek Asus VivoBook X441UA. Jadi yang pertama CPU di laptop ini adalah Intel Core i3 Gen 7 70220U dengan base clock 2 GHz sampai dengan 2,3 GHz. Lalu ada GPU-nya yang masih menggunakan integrated graphic. Lalu ada layarnya yang belum Full HD dengan panel TN kalau nggak salah. Lalu ada memori 4 GB bawaan, lalu saya menambahkan 4 GB lagi. Lalu storage bawaan HDD 512 GB yang sudah saya ganti dengan SSD 15 15 51 512 GB juga. Dan saya mengganti CD-ROM-nya menjadi KD disk yang berisi SSD 256 GB. Lalu OS-nya adalah Windows 10. Kemudian webcam-nya masih 720. Lalu baterainya adalah baterai sel dengan baterainya 3 sel dan dimensinya 1, sekitaran 1,7 sampai 1,8 kg. Laptop ini sudah berumur 7 tahun, saya merasa tidak ada kelebihan yang ada di laptop ini. Sedangkan kekurangannya cukup banyak. Yang mulai dari bobot yang berat, kemudian layarnya yang belum Full HD dan masih menggunakan integrated graphic, baterai lifetime yang sangat-sangat kurang, dan
masih menggunakan hard disk. Kinerja penggunaan laptop ini mulai dari multitasking lumayan 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 karena jika membuka terlalu banyak tab akan membuat laptop ini frame-nya drop. Lalu untuk kemampuan rendering juga lemah karena belum memiliki GPU dedicated. Untuk pemrograman masih sedang karena saya masih melakukan pemrograman yang dasar. Untuk browsing juga sedang karena tidak bisa membuka banyak tab. Lalu untuk game apalagi karena ini bisa dibilang laptop jadul jadi sangat tidak disarankan untuk bermain game di laptop ini. Lalu untuk penggunaan jangka lama juga sangat sangat tidak direkomendasikan karena baterai health laptop ini juga lumayan lemah. Kesimpulan dari laptop ini adalah berdasarkan hasil dan penggunaan laptop ini memiliki performa yang cukup untuk multitasking ringan dan pemrograman dasar. Namun penggunaan HDD, bobot yang relatif berat dan layar yang belum Full HD dan GPU yang masih integrated serta daya tahan baterai yang rendah membuat laptop ini kurang optimal untuk penggunaan jangka panjang. Jangka panjang, rendering, dan gaming. Laptop ini cocok digunakan hanya untuk kebutuhan sehari-hari. Baik, selanjutnya. Ya, terakhir laptop saya adalah Lenovo IdeaPad 314 IAU7 dengan spesifikasi CPU i3 1215U dengan detail 1,20 GHz. Oke. GPU Intel UHD grafik dengan detail integrated. Layar 14 inci dengan detail FHD TN 250 nit anti glare. Memori 8 GB DDR4 3200, storage 512 GB, NVMe operation system Windows 11, webcam 720p HD, tapi kameranya lagi error sekarang. Baterai Tricell 38 WH, dimensi 1,43 kg. Spesifikasi laptop lanjutannya adalah kelebihan tidak lag atau lancar, bobot ringan, dan storage yang lumayan besar. Nah, kekurangannya adalah baterai cepat habis, cepat panas, tidak ada antivirus. Penggunaan multitasking kuat, rendering sedang, pemrograman sedang, browser sedikit berat, gaming low end, dan penggunaan jangka lama sedang. Kesimpulannya adalah berdasarkan spesifikasi dan hasil penggunaan laptop Lenovo IdeaPad 314 IAU7 memiliki performa yang lancar tanpa lag, bobot yang ringan, serta kapasitas penyimpanan yang cukup besar. Laptop ini kuat untuk multitasking dan cukup baik untuk pemrograman serta penggunaan jangka menengah. Namun, memiliki kekurangan pada daya tahan baterai yang cepat habis, suhu yang mudah meningkat, serta belum dilengkapi antivirus bawaan. Laptop ini lebih cocok untuk penggunaan ringan hingga menengah dan tidak direkomendasikan untuk gaming berat. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, Los Polos Hermanos. Kami mengetahui kalau video ini mungkin banyak kurang-kurangnya dan kami mohon maaf atas kekurangan tersebut. Jadi sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.